Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan coba membahas tentang network drive yang ada di Windows, tapi ini untuk versi Linux. Dan ini menurut pendapat saya aja sih. Untuk versi Linux sih agak ribet. Karena sampai sekarang saya juga belum dapat toolnya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya informasi atau uh, apa ya uh, toolnya juga bisa kalian bisa share di kolom komentar. Jadi kita akan coba dan kita akan sama-sama belajar. Oke, mungkin sedikit aja kita lihat di mapping drive ini atau network drive. Di sini kan kalian bisa nambahkan contoh NAS saya. Coba sorry kelupaan. Oke, kita coba load dari server saya. Kemudian slash minus. Oke, terus kita finish saja. Driving kita pilih Y. Dan seperti biasa, user dan password. Oke, kita oke aja. Nah, ini dia. Nah, di sini folder NAS saya atau folder yang ada di server saya akan muncul di drive. Jadi dia akan dianggap sebagai drive. Jadi saat Windows ini startup atau dinyalakan atau kalian juga restart, dia sudah langsung terload. Jadi kalian nggak perlu lagi masukkan password terus ngetik lagi alamat. Itu salah satu fungsinya keuntungannya kalau kalian mapping share folder kalian di network tadi namanya network drive. Oke, di Linux ada, hanya mungkin agak-agak ribet. Di sini juga saya berpikir dulu nggak perlu karena untuk yang pakai SMB aja sudah aman. Oke, kita balik dulu ke Linux. Oke, di sini Linux kita biasanya menggunakan ini perintah smb/s yang mungkin sama dengan perintah yang tadi saat kalian memasukkan mapping slash tadi. Ya, kalau kita lihat sebentar. Nah ini ya, kalau Windows backslash, kalau di Linux slash, miringnya ke kiri, kalau Windows kan ke kanan. Tapi di sini Linux perlu menambahkan satu lagi yaitu SMB, yaitu itu ada protokol, nama protokolnya di Linux. Kemudian ini opsional aja sih, kalian bisa masukkan user dan password kalau kalian mau, tapi itu nggak safe sih. Tapi untuk user kalian bisa masukin aja nggak apa-apa, nanti dia akan minta password. Kemudian kalian enter dan akan muncul seperti ini. Oke, di sini akan ada di grup remote pada Dolphin atau file explorer kalian. Nah, yang jadi permasalahan adalah saat ada beberapa aplikasi yang dia memang butuhnya itu di-load sebagai device seperti ini. Dan dia harus ada di home folder ini atau bisa terdeteksi saat di listnya itu tadi, di list drive. Oke, contohnya ini adalah Steam. Di sini saya coba melakukan backup backup game-game saya karena memang storage saya juga ada limit. Jadi ada beberapa game yang ingin saya backup, cuman saya nggak ingin delete sih. Saya kan download lagi lama lagi. Karena NAS saya juga masih ada storage-nya, jadi saya pinginnya tuh nyimpannya di NAS saya, server NAS saya. Nah, tapi saat saya menggunakan perintah smb tadi, kita ambil contoh aja yang sudah saya mainkan, belum sih. Contoh aja nggak apa-apa. Nah, ini terus kita next. Nah, dia akan menanyakan folder backupnya mau ditaruh di mana.
Oke, saat kita browse dan kita tarik ke atas, nah ini dia. Kita nggak bisa milih server NAS atau folder NAS kalian jika menggunakan SMB ini. Jadi benar-benar nggak ada, nggak kelihatan di sini. Jadi saya bingung gimana saya nyimpennya. Nah, kemudian ternyata ada trik atau ya mungkin ya script lah kalau komen lah, sudah komen dulu untuk membuat atau kita ibaratnya memount atau ya memount folder NAS kita ke drive atau folder lain lah di folder komputer Linux kalian. Oke, nggak langsung kita coba aja. Kita pakai komen dulu aja. Nanti saya akan coba bikinkan script, jadi kalian bisa langsung pakai. Oke, di sini kita akan menggunakan perintah yang namanya, nggak perintah sih, itu kayak protokolnya sih mungkin lebih tepatnya, yaitu GFS. Oke, ya ini nggak bisa dipakai seperti ini. Cuman untuk memastikan komputer kalian sudah terinstall protokol tersebut, kalian bisa masuk ke add and remove program, kemudian kalian ketik aja GFS. Nah, oke, seharusnya ada ini GFS utility. Kalian install dulu ini. Tapi secara default beberapa kali saya install Manjaro itu sudah ada. Jadi tapi untuk memastikan aja sih, kalian baru install ini. Oke, kita tutup dan perintahnya adalah mount. Oke, sebelum mount kita harus menentukan di mana folder untuk mount tersebut. Sorry, maksudnya tujuan folder atau folder destination atau folder tujuan. Dan saya sarankan adalah kalau kalian menggunakan KDE seperti saya, jangan memount pada folder home. Kenapa? Jika kalian masuk ke setting, terus kalian cari yang namanya file search. Ini dia folder home saya itu selalu diindeks. Jadi kalau kalian bikin mount folder atau tujuan destinasi mount foldernya di home ini, takutnya dia nanti langsung create index juga. Dan akibatnya mungkin yang pernah saya alami itu saat shutdown itu dia lama banget. Karena kan pas shutdown kan otomatis koneksinya kan diputus. Sedangkan dia ini file search-nya itu nemu ada file atau folder baru, dia coba pingin indexing. Dan mungkin loh ya Pak, saya belum kejadian, takutnya indexingnya rusak dan kalian harus re-indexing dari awal, dan itu membutuhkan resource dan waktu yang cukup lama. Jadi saran saya mungkin kalian cek aja dulu di mana folder biasanya kalau kalian nyolok flash disk atau kalian ngeload dari driver lain. Contoh di sini adalah partisi Windows saya atau hard disk Windows saya. Di sini kalau kalian klik di sini, kalian akan lihat di sini adalah folder run, media, terus nama usernya. Jadi kalian langsung pergi aja ke situ. Oke, kemudian tadi mana run? Kemudian nanti media. Oke, media. Terus user, ini biasanya nama user. Jadi user kalian login apa, kalian ingat-ingat, kemudian kalian masuk di sini. Tapi tetap di sini kalian nggak bisa karena memang di sini adalah permisinya untuk root, karena run ini adalah folder dari root. Dan untuk create folder kalian perlu dari terminal. Terpaksa kayak itu. Maka dari itu, karena itu di awal saya bilang agak sedikit merepotkan kalau di Linux untuk itu folder mapping tadi. Aslinya nggak mapping karena di Linux nggak ada yang namanya drive. Aslinya ada, mungkin mirip lah SDA, SDB, SDC itu. Hanya dia kan memang formatnya folder. Jadi ya mungkin beda lah, anggap aja beda. Oke,
Di sini kalian bisa create folder. Perintahnya simple, mungkin di internet juga banyak, cuman oke, kita coba aja. Saya malas ketik, jadi saya ini dia perintahnya adalah sudo mkdir. Sorry, ini saya share aja perintah-perintahnya. Sudo mkdir. Oke, ini bukan kadir lu ya. Mkdir, make directory aslinya, kepanjangannya. Terus folder tujuan, kemudian nama folder yang baru. Terus dan enter. Yang di sini adalah opsional, jadi kalian bisa own atau owner dari folder ini, NAS ini, arahkan ke user kalian. Oh ya, di sini adalah user, kemudian ini adalah grupnya. Jadi umumnya itu user, kemudian titik dua, terus biasanya grupnya apa? Kayak mungkin grup kantor atau grup siapa. Tapi secara default, saat kalian create create user, dia juga create group dengan nama user yang kalian create tadi. Jadi biar aman, kalian create aja nama dan grup kalian yang namanya sama. Biasanya sama kok, namanya sama. Oke, mungkin ini adalah opsional sih, soalnya saya beberapa kali coba ini gak ngefek, karena saat kalian menggunakan perintah mount, dia sudah jadi punyanya root. Contoh di sini kan, kalau kalian lihat propertinya, terus permission, nah ini dia owner group, terus can view, modify, dan lain sebagainya. Kemudian ini, ini punya Windows saya. Oke, kita akan coba mount. Nah, sebentar saya lihat dari skrip saya. Mohon maaf, saya rada males sih. Oke. Oh ya ini waktu percobaan kita ganti aja ke folder ini. Kita ganti aja. Copy. Dan oke. Oke, mungkin ini sedikit penjelasan. Untuk perintah mount-nya adalah sudo mount, int ini adalah type atau tipenya. Di sini kita adalah tipenya GFS atau chips. Potato chips ya. sorry. Terus kemudian ini adalah option. Jadi adalah apa ya? Kayak tambahan parameter. Jadi di sini saya masukkan user. Kemudian dir mode. Dir mode ini adalah permisi ya, izin atau permission lah atau izin dari folder. Itu adalah saya set adalah 0777, berarti buka semua. Kemudian untuk file modenya juga saya buka di 777, dan kemudian ini adalah lokasi dari folder NAS saya atau yang share folder saya, dan ini adalah lokasi di mana folder NAS saya ini atau share folder saya ini akan saya buka di folder lokal saya. Jadi ini tujuannya atau destination-nya. Oke, kenapa di sini saya mode directory 777? Apakah nanti semua akan bisa buka? Di sini juga saya belum coba sih untuk pakai di folder user lain. Tapi karena di sini dia pakai adalah user, dan sebentar kayak buka kan. Dan kalau kalian masuk ke Cloud Commander, di sini adalah folder server saya. Jadi di sini saya cek sebentar SVR, terus ini drive saya, terus minus, oke. Nah di sini yang penting adalah on-nya ini adalah node. Di sini jangan sampai berubah. Berarti ini adalah punyanya aplikasi OMV saya. Jadi sistemnya akan mengikut OMV. Jadi di OMV saya set itu adalah usernya ini, Aziz, atau user saya lah. Jadi untuk permissionnya tetap ke user ini, cuman untuk di kliennya dia bisa dibuka oleh yang mount ini. Jadi nggak perlu root. Soalnya kalau kalian hilangi ini dan saat kalian dia hanya bisa read.
Dan saat kalian mount, dia hanya bisa read di sini. Jadi nggak bisa create folder kayak gini, nggak bisa. Oke, kita tunjukkan aja. Oke, di sini saya pakai yang mode ini. Eh, kita enter. Masukkan ini adalah password sudo. Dan ini adalah password untuk user saya. Di sini kalian bisa ketikkan password juga. Tapi bener ya? Kayaknya ya. Sorry. Di sini kalian bisa masukkan password, cuman di sini saya sudah terlanjur, jadi ya langsung saja. Oke, kenapa kosong? Kita belum refresh. Dan saya jalan refresh, di sini kalian akan lihat foto saya. Ini adalah foto profile saya, oke. Dan di sini kalian akan masih bisa create folder, teks, dan lain sebagainya. Contoh lagi, kita set ke testing 2. Di sini akan ada testing 2. Kalau kalian refresh di sini, kita refresh. Testing 2, dia adalah tetapnya node. Nah, ini berarti punyanya OMV. Jadi untuk di sisi server, dia tetap berpegang teguh dari tetap milik punyanya OMV. Jadi masih aman lah. Jadi masih permisi sama izinnya atau permissionnya itu masih punya user kalian di OMV. Jadi masih aman. Oke, kalau di sini coba kita unmount dulu. Oke. Sudah tenang. Ini coba. Mount. Oke. Umon ini adalah untuk menghapus atau membatalkan atau mendiscard atau disconnect lah. Pokoknya intinya mematikan atau apa ibaratnya nggak ngelut lagi. Oke, di sini saya akan contohkan kalau kalian nggak pakai yang ini, mode file ini. Oke, kalau kalian enter, oke kita masukkan passwordnya. Ini ada password untuk NAS saya. Tetap kalian bisa load. Hanya di sini kalian nggak bisa create, dan ini semua hanya read only. Jadi kalau kalian lihat, kita akan ketik sekarang. Kalian coba save. Dia akan masukkan password. Kita coba masukkan. Dan dia bisa. Di sini kalian harus perlu masukkan setting password. Dan ini kalau ketik-ketik kayak gini sih aman aja. Nggak masalah. Yang masalah adalah kalau kalian backup di sini. Dia agak susah. Soalnya di sini kalian nggak bisa create. Dan waktu itu juga nggak akan muncul font atau masukkan password tadi. Jadi gagal terus akhirnya backup saya. Oke. Saya balikin dulu. Kita unmount lagi dulu, terus kemudian kita mount tapi menggunakan yang mode tadi. Masukkan lagi passwordnya untuk NAS. Oke, terus kita refresh. Oke, nunjukkan lagi untuk yang tadi, kenapa saya minta untuk tidak di load atau folder tujuannya itu nggak di folder home kalian itu di sini. Kalau kalian balik lagi ke file source, nah ini dia idle. Soalnya memang nggak masuk di istilahnya dia nggak ada di folder home saya. Jadi dia tidak akan menyekan dan tidak akan membuat indeks atau mengindeks lah ibaratnya. Jadi sistem tetap aman, load sistem juga stabil, dan nggak makan banyak resource. Dan untuk Steam, kalau kalian masuk ke Steam, kemudian kalian masuk backup, di sini kita coba akan backup, dan kita next, kemudian kalian browse, langsung arahkan aja ke folder NAS tadi. Itu ada di run, media, nama user kalian, dan kemudian folder NAS kalian. Nah ini dia. Dan dia sudah ada di sini. Oke, ini dia muncul dan kalian tinggal select dan dia akan melakukan proses backup. Oke. Mungkin kalian, aku kudu pakai apa namanya ya?
Step-step ingin mapping, kalian harus running komen ini. Agak sedikit ribet sih. Cuman memang ada, yaitu kita modifikasi app step di, kalau kalian masuk lagi, kita masuk ke sistem, terus etc, terus app and dia kalian bisa modifikasi di sini, terus kalian masukkan kayaknya sedikit agak berbeda, cuman dia ada ini ya, hampir sama. Terus kalian masukkan tipenya itu tipe chief, terus optionnya ini sampai banyak, terus lainnya sama aja sih. Terus ini ada 000. Hanya cuman kalau kalian pas booting terus server kalian mati, terus apa ya, kalau kayak laptop kalian keluar dari area rumah kalian, akhirnya kan dia nggak bisa ngeload pas booting. Nah itu akibatnya itu bootnya lama. Iya karena kan dia akan coba melakukan booting sampai time out, dan saat apa ya, loadnya itu akan muncul error kalau kalian mode verbose seperti saya punya saya. Kalau kalian nggak mode verbose, kalian akan menunggu untuk muncul login screen-nya itu lama banget. Jadi saya nggak terlalu senang. Jadi akhirnya saya bikin manual. Jadi kalau kalian saya butuh aja, saya akan menggunakan ini. Tapi kalau nggak butuh, saya disconnect, atau pas boot juga dia otomatis disconnect. Jadi nggak masalah. Oke. Tapi kalau kalian ngetik ini mungkin ada yang biasa, tapi juga ada yang ribet. Contoh seperti saya, saya sedikit ribet. Karena itu saya create sebuah script. Aslinya sih nyomot dari internet sih. Dan sedikit ngubah. Jadi bukan 100% script dari saya. Oke, di sini ini udah script saya. Nanti saya akan share di deskripsi. Nah, di sini kalian create di home, tak apa-apa, terserah di home atau di mana. Tapi saran saya di folder home kalian aja lah, biar lebih aman dan juga scriptnya bisa jalan lancar. Terus kemudian jangan lupa di property kalian set di permisinya untuk executable. Oke, ini adalah script busnya. Oke, di sini di script ini saya menggunakan untuk mount jika memang nggak di mount, tapi akan meng-unmount jika sudah di mount. Ibaratnya ya mati tutup gitu. Jadi kayak switch lah, on off gitu. Dan kemudian kalian bisa taruh di sini. Terus edit application. Nah, ini untuk di KDE, dan di XFCE kalau nggak salah juga punya. Saya sempat pakai XFCE. Kalau nggak salah juga di Cinnamon juga ada. Jadi kalau klik kanan, terus edit application atau edit aplikasi, di sini nanti akan muncul seperti ini. Di sini kalian masukkan baru item. Saya taruh di utility kalau nggak salah. Nah ini dia. Dan di sini kan masukkan deskripsi, terus sembarang lah, ini opsional, nama aja yang penting. Kemudian ini ikonnya kalian bisa tambahkan atau kalian bisa pilih sembarang. Nah, yang penting komen. Di sini komen kalian tambahkan SH di depannya. Terus kemudian pet atau alamat lengkap lokasi script kalian. Kemudian centang enable launch feedback dan kemudian save. Dan kalian bisa close. Di sini kalian bisa pakai ini lihat start menu, atau kalau di KDE dia punya namanya quick launch gitu. Kalian pilih namanya. Nah, di sini kalian tinggal klik. Nah, di sini dia akan minta password untuk server. Oke. Di sini akan ada pengecekan. Oh ya, di sini ternyata sudah di mount. Nah, kalau kalian masukkan
password ini dia nanti akan unknown. Dan di sini saya masih butuh, jadi untuk cancel ini kalian ketik Ctrl C. Kemudian kalian bisa tutup. Oke. Di sini tekan enter aja untuk tutup aplikasi. Baik, segini dulu aja video dari saya untuk kali ini. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.